Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin nabi wa ala dzurriyyatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia, dan ada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Pada hari ini kita akan kembali membahas Risalah Al-Walayah dengan subtema Language of Love Allah Yarham, Ustadz Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kuburnya dan kubur Ibu Uwais Kartini. Sedikit meringkas apa yang ada di kitab Risalah Al-Walayah. Kitab Risalah Al-Walayah ini ada 5 bab. Bab pertama ini membicarakan dan membuktikan bahwa untuk tiap aspek zahir agama itu ada aspek batin. Jadi Sayyid Allamah Muhammad Hussein Toba-Tobai menjelaskan bahwa tidak ada aspek lahiriah agama yang tidak memiliki aspek batin. Kemudian pada bab kedua, beliau menjelaskan bahwa tujuan sejati agama atau tujuan sebenarnya dari agama adalah menyingkap alam yang lebih tinggi. Dalam bahasa lainnya ma'rifatullah. Ini juga disebutkan oleh ulama-ulama besar lainnya seperti Ayatullah Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini. Kemudian pada bab ketiga, Allamah Sayyid Muhammad Hussein Toba-Tobai menjelaskan bahwa tidak hanya para nabi, para wali, dan orang-orang khusus, namun setiap orang berkesempatan untuk menyingkap alam yang lebih tinggi, bahkan berkesempatan untuk melihatnya. Tentu tidak dengan mata lahir, tidak juga dengan mata pikiran atau mata diskursif, tapi dengan mata batin. Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Kemudian pada bab berikutnya, 2 bab terakhir, beliau menjelaskan bagaimana mencapai al-walayah. Sedikit mereview bahwa Allamah Toba-Tobai mengutip surat Muhammad ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya laibu walahu. Di sini innama itu menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya benar-benar permainan dan sendagura. Tidak lebih dari selain itu. Kehidupan dunia itu tidak memiliki hakikat. Dan beliau kembali mengutip surat Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib. Ini mirip ya. Dan kehidupan dunia ini kecuali sendagura dan permainan. Dan kehidupan dunia ini hanya sendagura dan permainan. Nah, di sini ada lanjutannya wa inad darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal khayawan. Di sini ada lam taukid ya. Benar-benar adalah kehidupan yang sebenarnya. Benar-benar adalah kehidupan. Laukana ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jadi ada yang batin di balik yang lahir ini. Dan Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih dikutip oleh di kitab Risalah Al-Walayah mengucapkan, bersabda, urusan kami adalah kebenaran, kebenarannya kebenaran. Ia adalah zahir, batinnya zahir, batinnya batin. Ia adalah rahasia, rahasianya rahasia, rahasia batin yang tersembunyi, dan rahasia yang diselubungi oleh rahasia. Al-Quran memiliki makna lahir dan batin. Batin Al-Quran itu memiliki makna batin lagi hingga mencapai 7 batin. Saya coba cek dulu. Ini adalah menurut Allamah Toba-Tobai ini adalah sebuah hadis juga di kitab Risalah Al-Walayah, bahwa ini sebuah hadis dari Al-Ma'sumin alaihimussalam juga. Kemudian dari Biharul Anwar jilid 2 hadis 21 strip 35, sebenarnya ucapan kami itu berat, tidak ada yang dapat memikulnya
kecuali malaikatul muqarrabin, atau seorang nabi yang diutus, atau seorang mukmin yang hatinya telah diuji Allah dengan keimanan. Dalam Al-Basair dari Abu Somit yang mengatakan bahwa ia mendengar Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kami itu ada hal-hal yang tidak dapat dipikul oleh malaikat muqarrab atau seorang nabi yang diutus atau seorang hamba mukmin. Aku bertanya, lalu siapa yang dapat memikulnya? Beliau menjawab, kamilah yang dapat memikulnya. Ada banyak hadis yang dituturkan dalam konteks hadis tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi, semoga aku menjadi tebusan bagimu, dan siapa yang dapat memikulnya? Beliau menjawab, siapapun yang kami inginkan. Nah, jadi kembali kepada Sayyid Allamah Muhammad Husin Tabatabai dalam kitab Risalah Al-Walayah, beliau menyebutkan bahwa jika kita merenungkan hal ikhwal syariat Islam atau bahkan seluruh agama Allah, niscaya kita akan menemukan bahwa tujuan terakhir mereka adalah menuntun umat manusia menuju ke alam di luar alam dunia. Dan ini tidak lain adalah hakikat walayah. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa penting sekali buat kita mempelajari kitab Risalah Al-Walayah? Karena ini adalah tujuan akhir dari agama-agama Allah. Bahasa lainnya menuntun umat manusia menuju alam di luar alam dunia, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Saya ingin mengutip prakata penerbit terjemahan bahasa Indonesia kitab ini. Kitab Risalah Al-Walayah ini pernah diterjemahkan oleh Sayyid Ali Yahya dan diterbitkan oleh penerbit Citra pada tahun 2016, Ramadan 1437. Penerbit ini mengutip dari Angstrom tahun 2000 halaman 320. Wilayah adalah kewalian yang dimiliki para wali agung Allah. Ini merupakan karunia Tuhan dan menunjukkan ketinggian kesempurnaan manusia. Dasar kewalian adalah gnosis atau ma'rifah, pengenalan, pengetahuan, pengenalan, bukan kesucian atau kesalehan. Tidak sekedar kesucian atau kesalehan. Wali yang memiliki kewalian itu tidak memiliki pilihan lain. Semuanya adalah karunia Allah. Derajat pengetahuan mengenai Allah yang turun kepada wali itu juga merupakan karunia Allah. Wilayah adalah kerahasiaan bersama Allah. Kerahasiaan ini diungkapkan dengan sabda Nabi Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu waktuku bersama Allah yang ketika itu tidak ada malaikat terdekat atau rasul yang lain. Wilayah adalah melihat Allah melalui Allah. Ini saya garis bawahi ya. Melihat Allah melalui Allah. Karena memang para ahli ma'rifat sepakat bahwa Allah tidak bisa dilihat kecuali oleh dirinya. Sebagaimana Allah tidak akan pernah mampu dipuji kecuali oleh dirinya. Jadi peribadatan yang membawa kita semakin egois, merasa semakin hebat adalah peribadatan yang nisbi. Dan seterusnya. Nah, yang menarik dari kitab Risalah Al-Walayah dari Alamat Toba-Toba ini mengatakan bahwa makom agung Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali yang maksum ini bisa dirasakan percikannya oleh orang biasa, walaupun tentu jauh dibanding kesempurnaan ma'rifat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali yang agung dan para nabi orang-orang suci. Dengan kata lain, al-walayah itu menurut Alamat Toba-Tobai bisa dicapai setiap orang. Bila al-walayah itu diartikan sebagai melihat Allah dengan Allah, maka itu bisa dicapai setiap orang. Dan Maha Guru yang kita cintai, Allah yarham, Ustadz Jalaluddin Rahmat, kurang lebih sama tentang hal ini. Bahwa setiap orang harus berusaha mencapai derajat sehingga ia berdoa dengan Allah sampai tahap a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu dari dirimu yang tidak lain. Ini adalah tahapan tauhid zat, tahapan melihat Allah dengan Allah. Tahapan di mana doa itu adalah meleburkan diri kepada kekasih dan menyatu dengan apa yang dikehendaki oleh kekasih.
Di antara orang-orang biasa yang telah sampai ke tahap yang sangat tinggi ini ada Salman Al-Farisi, Uwais Al-Qarni, Kumail bin Ziyad, Maisam At-Tamar, Rasyid Al-Hijri, Ja'fir Al-Ju'fi, ini yang disebutkan di kitab Risalah Al-Walayah. Al-Fakir ingin menambahkan bahwa 72 syahid Karbala yang mendampingi Imam Husain alaihi salam ini insya Allah ada di makom tersebut, karena sebagian ulama menyebutkan bahwa bahkan yang mencabut nyawa mereka itu langsung adalah Allah itu sendiri, saking mulianya tingkat mereka. Ya, jadi itu tadi adalah ringkasan kitab Risalah Al-Walayah yang sangat Al-Fakir anjurkan membacanya. Apakah para pemirsa ingin membaca kitab asli bahasa Arabnya atau kitab bahasa Indonesianya yang diterbitkan oleh Citra? Saya rasa ini di Tokopedia ada juga. Atau kitab bahasa Inggrisnya yang ada di Amazon.com. Terima kasih pada Pak Dr. Budi Sulistyo, sahabat kami yang telah memberikan pada kami kesempatan untuk membaca kitab bahasa Inggrisnya. Hari ini kita akan membahas How to Love God ya, and to be His Lover. Jadi ini kembali bagaimana menyingkap alam yang lebih tinggi, bagaimana pelan-pelan kita memahami dan menapak di jalan melihat Allah. Tapi menurut apa yang diajarkan oleh Allahyarham Ustadz Jalal yang kita cintai, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau dan kubur Ibunda Ais Kartini, juga adik dari Ibu Ais Kartini yang kemarin berpulang, juga salah seorang jamaah Ustadz Jalal yang sangat setia yang di Sukabumi yang juga kemarin berpulang. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka semua dan para pecinta Nabi dan keluarganya di Indonesia ini dan di seluruh semesta. Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Jadi kembali menurut salah satu khutbah Ustadz Jalal yang saya kutip dari buku khutbah Kang Jalal, beliau menyebutkan bahwa untuk menjadi kekasih Allah itu pertama yang penting orang harus meninggalkan cinta dunia, kemudian memperbanyak menangis merindukannya, melatih untuk menangis merindukannya, sebagaimana Nabiullah Syu'aib alaihissalam 100 tahun menangis, tidak karena takut masuk neraka atau ingin masuk surga, tapi karena takut tidak berdampingan dengan Allah. Sehingga dikirimlah Nabiullah Musa alaihissalam untuk berkhidmat 10 tahun ke Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi kemudian berikutnya adalah kebersamaan dengan orang-orang saleh dan kecintaan kepada fuqara. Melalui 3 hal ini seseorang bisa mencapai menjadi kekasih Allah, atau menurut istilah Alamat Tabatabai, al-luhuq bi imamihim fid dunya wal akhirah. Perjumpaan, bergabung dengan imam-imam mereka di dunia dan akhirat, bergabung dengan Kanjeng Nabi dan keluarganya tidak hanya di akhirat tapi bahkan selama di dunia ini. Ini adalah pencapaian tauhid zat. Nah, hari ini kita akan mencoba fokus kembali bagaimana menangis merindukannya dalam konteks bagaimana melatih diri kita bermunajat pada Allah dengan language of love. Karena hanya dengan bermunajat dengan Allah melalui language of love ini, hati ini menjadi lembut dan pelan-pelan kita menangis merindukan Allah. Sebelumnya ingin Al-Fakir kutipkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Jadi kalau doa yang betul-betul doa pasti akan dikabulkan Allah. Ungkapan cinta seorang kekasih pasti dijawab oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Nah, tapi selanjutnya Al-Quran menyebutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Jadi orang yang memiliki karakter sombong dan tidak merendahkan diri, tadarruk kepada Allah ini, kalaupun dia berdoa, sebetulnya dia tidak berdoa. Na'udzubillah min dzalik. Ini menurut pemahaman Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalau ada kesalahan. Harus kita tanyakan kepada guru kita semua, ahli Daqaiqul Quran, Gus Miftah Fauzi Rahmat, putra dari Ustadz Jalal. Jadi sombong atau egois ini berlawanan dengan doa. Maka doa yang dikabulkan adalah doa yang tidak egois, doa yang di dalamnya tidak ada sedikit pun kesombongan. Ya. Dan orang yang enggan berdoa, kurang banyak berdoa, itu berpotensi untuk mendapat label innalladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi orang-orang yang sombong, na'udzubillah min dzalik, bukan hanya tidak dikabulkan doanya, tapi akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bisa kita bayangkan, Zat yang Maha Pengasih memasukkan hambanya ke neraka jahanam. Ini pasti bukan karena ketidakadilan Allah, tapi karena keterlaluannya hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Maka karena itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana kita menyiapkan diri untuk memperbanyak bermunajat dan meratap menangis pada Allah. Kalau kita berziarah ke tempat-tempat suci dan menyampaikan salam kepada Nabi, kepada keluarganya, salah satu ciri bahwa kita sudah diizinkan masuk ketika kita melakukan izin itu adalah hati yang menangis. Di hati kita muncul tangisan. Jadi menangis ini perlu sekali. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri sehingga hati kita bisa menangis, bisa bergetar, penuh kerinduan pada Allah. Pertama, kata Allah yarham, hindari fudulul kalam atau banyak bicara, kelebihan bicara. Fudulul kalam ini mengeraskan hati, ya, kemudian membuat orang sangat sulit mendekati Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memperbanyak pembicaraan tanpa ada zikrullah di dalamnya. Banyak berbicara tanpa zikir kepada Allah akan memperkeras hati. Manusia yang paling jauh dari Allah ialah yang hatinya keras. Salah satu penyebab hati menjadi keras adalah berbicara tanpa zikrullah di dalamnya. Ini saya kutip dari buku Doa dan Kebahagiaan, tulisan dari Allah Yarham. Beliau juga mengutip surat An-Nisa ayat 114 sambil menjelaskan bahwa tidak ada baiknya obrolan kalian itu kecuali kalau dalam obrolan itu ada perintah untuk beramal soleh dan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di luar itu tidak ada kebaikannya obrolan tersebut. Ayatullah Behjat menceritakan bahwa Nabiullah Adam ini hidup kira-kira 1000 tahun. Beliau bercengkrama dengan anak-anaknya bercakap-cakap, banyak berbicara dalam bercakap-cakap. Nabiullah Adam alaihissalam diam saja. Ketika beliau ditanya, Bapak ini kenapa kami semua ini bercakap-cakap, engkau diam saja? Nabiullah Adam alaihissalam katanya menjawab, jadi Jibril pernah mengatakan kepadaku, kalau engkau ingin kembali ke tempatmu semula, nah maka ya hindarilah fudulul kalam itu, atau hindarilah banyak berbicara yang tidak ada gunanya. Kira-kira secara maknawi seperti itu. Jadi tentu diam jauh lebih baik ketimbang berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi sekarang ini fudulul kalam ada tambahannya ya, selain pakai lisan, pakai jempol ini ya. Hati-hati dengan jempol, dengan share, like, apa itu harus dipikirkan betul-betul di media sosial. Berikutnya adalah muhasabah. Jadi Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam berkata, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghisap dirinya sendiri setiap hari. Kalau beramal baik, dia mengharapkan kelebihannya dari Allah. Kalau beramal jelek, dia meminta ampunan kepada Allah dan dia bertobat kepadanya. Ini juga saya kutip dari kitab Ustadz Jalal tersebut, Doa dan Kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Abu Dzar,
Seseorang belum menjadi orang yang bertakwa sebelum dia memeriksa dirinya lebih keras daripada seorang pedagang kepada mitra dagangnya. Sehingga dia harus tahu dari mana dia memperoleh makanannya, dari mana dia memperoleh pakaiannya, dan dari mana dia memperoleh minumannya. Apakah halal atau haram. Jadi setelah menghindari fudulul kalam, Ustadz Jalal menganjurkan pemeriksaan diri secara teratur. Frekuensi yang dianjurkan adalah setiap hari. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pembicara dalam hal ini merasa sangat berdosa karena belum mengamalkan juga anjuran Ustadz Jalal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita semua untuk diberi kekuatan sehingga mampu untuk melakukan muhasabah tiap hari. Bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian setelah itu cukupkah muhasabah? Kata Ustadz Jalal tidak, tapi harus muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu tidak lain adalah merasakan tingkatan paling rendahnya, kira-kira disebutkan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah mengawasi segala sesuatu. Jadi merasa bahwa Allah mengawasi segala sesuatu. Kata Ustadz Jalal, ada dua macam muraqabah ini. Kita mengabdi kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau kita tidak merasa melihatnya, kita harus merasakan bahwa Allah memperhatikan kita. Kita harus membayangkan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Mengawasi dalam bahasa Arabnya raqabah. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ada kisah seorang santri, ya, ketika ditanya kiainya, kamu ngerti apa dari pengajian saya? Saya nggak ngerti apapun, Kiai. Satu ayat aja, saya cuma paham alam ya'lam bi anallaha yara. Ya. Ini adalah bentuk lain dari wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Apakah kira-kira maknanya itu, apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah itu melihat? Kata Kiai itu, sudah, kamu sudah lulus, cukup. Orang yang sudah mempunyai muraqabah, setiap saat itu Allah hadir mengawasi dirinya, ini adalah awal yang luar biasa untuk ma'rifah. Awal yang penting untuk ma'rifah. Ya. Dalam bahasa Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai, beliau mengutip riwayat yang sama dengan yang dikutip Allah yarham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka dia lihat kamu. Jadi kalau mengikuti apa yang tadi disampaikan Ustadz Jalal, tingkatan jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu, ini adalah tingkatan ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Tingkatan berikutnya adalah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Ini menurut Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai adalah tingkatan muhsinin, seperti halnya yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut Toba-Tobai masih ada satu tingkat di atas itu lagi yang ka-nya diilangi. Jadi menjadi annaka tarahu, bahwa sesungguhnya engkau melihatnya. Ini adalah tingkatan muqarrabin, tingkatan al-walayah, tingkatan Kanjeng Nabi dan keluarganya dan orang-orang saleh. Allahumma alhiqna bis solihin ma'al Mustafa wa alihi takhirin wa alhiqna bi mursidina Ustadz Jalaluddin Rahmat wa Ibu S. Kartini wa jami'il ulama al-mukhlasin wal mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa alihi takhirin. Al-Fatihah tasbikuhu salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Jadi ketika tiga hal itu sudah, jadi menghindari banyak bicara, selalu muhasabah, dan menjaga selalu merasa diawasi Allah, maka kata Allah yarham, berdoalah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau berdoa, ya, dalam hal ini saya ingin mengutip hadis yang so indah ketika Allah berbicara kepada Rasulullah pada malam Mi'raj, ya.
Hadis ini sering dijadikan rujukan para sufi. Hadis ini dikutip juga Alamah Toba-Tobai dan Ustadz Jalal mengambil sebagian. Tuhan berfirman, "Wahai Ahmad, tahukah engkau tentang hidup yang paling bahagia dan yang paling kekal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Allah, tidak." Allah berfirman, "Hidup yang paling bahagia adalah kehidupan seseorang yang tidak melupakan zikir kepadaku, yang tidak melupakan nikmatku, dan yang tidak jahil dariku. Dia menggunakan siang dan malamnya untuk mencari ridhoku. Sementara hidup yang abadi adalah kehidupan seseorang yang memandang dunia itu dengan rendah, sehingga dunia kecil di hadapan kedua matanya. Pada saat yang sama ia membesarkan akhirat. Orang itu juga mendahulukan kehendakku daripada kehendaknya. Dia mencari ridhoku, membesarkan hak-hakku, dan melakukan muraqabah siang dan malam dari setiap perbuatan jelek dan kemaksiatan yang dilakukannya. Dari hatinya, dia menafikan apa yang aku benci, dia membenci setan dan segala godaannya, dia tidak memberikan jalan bagi iblis dalam hatinya sebagai penguasa. Bahkan, dia memberikan jalan masuk ke dalam hatinya untuk cinta, sehingga aku menjadikan seluruh hatinya terpaut kepada aku, sibuk dengan diriku, dan lidahnya bergumam dengan segala anugerahku yang aku berikan kepada setiap kecintaanku di antara makhlukku. Aku membukakan mata hati dan pendengarannya sampai dia mendengar dan melihat dengan mata hatinya pada kebesaranku. Nah, jadi itu menarik bahwa hadis itu juga dikutip oleh Allamah Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai di bab 5 kitab Risalah Al-Walayah. Jadi berdoa pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi majelis ini insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan, dan saya ingin meringkas beberapa hal dalam majelis ini. Yang pertama, bahwa inilah ringkasan dari kitab Risalah Al-Walayah kembali, bahwa setiap aspek lahir agama itu ada batinnya, dan berikutnya tujuan agama ini tidak lain adalah mengajak manusia untuk menyingkap alam yang lebih tinggi, mengajak manusia dan jin untuk menyingkap alam yang lebih tinggi. Berikutnya, bahwa semua orang tidak terkecuali berkesempatan untuk mencapai ma'rifatullah, untuk mencapai walayah, untuk mencapai melihatnya dengan dirinya. Nah, kemudian di bab keempat dan kelima, Allamah Muhammad Husain Toba-Tobai menjelaskan bagaimana mencapai al-walayah ini. Yang sejauh penelitian yang saya dalami, ternyata anjuran-anjuran Allamah Muhammad Husain Toba-Tobai dalam kitab tersebut maupun kitab lain beliau, salah satunya yang dituliskan oleh Sayyid Muhammad Husaini Tehrani, catatan kuliah Irfan dari Allamah Muhammad Husain Toba-Tobai ini sangat mirip atau boleh dikatakan sama isinya dengan apa yang diajarkan Allah Yarham, yaitu seorang bisa mencapai walayah dengan meninggalkan cinta dunia, memperbanyak berdoa, menangis dan merindukannya, senantiasa berusaha bersama dengan para ulama yang saleh dan mencintai fuqara, dan melaluinya mencapai tauhid zat. Dan sebelum kita mampu berdoa, setidaknya kita harus melakukan beberapa hal. Di antaranya yang paling penting adalah menghindari banyak berbicara yang tidak berisi zikrullah, yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah melakukan muhasabah yang dianjurkan setiap hari. Berikutnya adalah muraqabah, artinya merasakan kehadiran Allah yang maha mengawasi kita di segala ruang dan waktu. Setelahnya barulah kita bisa berdoa, dan berdoa seharusnya adabnya adalah seolah-olah kita melihatnya, Allah melihat kita. Doanya berupa rayuan cinta, dan the last but not least, bagaimana doa itu merupakan sebuah perjalanan tidak memperkuat ego kita, tapi meleburkan ego kita menuju kasih sayang yang maha kasih. Di akhir majelis ini, marilah kita kirimkan sebaik-baik Fatihah, sholawat untuk Allahyarham dan Ibunda S. Kartini, pula pada kepada adik dari Ibunda S. Kartini yang hari Ahad lalu telah bergabung kepada Yang Maha Pengasih, Bapak Imam Solihin bin Iri Suhanda, juga pada sahabat kita Ustadz Iqmal Sudrajat bin Acim yang sangat setia kepada Allahyarham. Setahu saya jamaah Sukabumi ini sangat sering
berkunjung ke Ustadz Jalal selain hadir juga di berbagai acara-acara ijabi yang kita cintai ini. Untuk mereka semua dan para ahli kubur, kaum mukminin mukminat, dan untuk seluruh para nabi, para anbiya, orang soleh, siddiqin, syuhada, juga seluruh kaum mukminin mukminat yang masih hidup, mudah-mudahan dengan Fatihah dan sholawat ini, kubur-kubur mereka semua yang sudah meninggal diluaskan Allah, yang sedang mengalami bencana dihindarkan Allah dari buruknya bencana itu, yang sedang mengalami kesulitan dipecahkan kesulitannya, yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan terkhusus mudah-mudahan Allah mempercepat hilangnya wabah ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Al-Fatihah, tasbihku salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.